Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata. Gadis bisu dan buta dijual ibu tiri ke bos daging. Tapi pas malam pertama ia syok ternyata. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tinggal seorang gadis bisu dan buta bernama Nadia. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam dunia gelap dan sunyi. Ayah kandungnya adalah satu-satunya pelindung yang selalu mengajarinya mencium wangi bunga, mendengar suara angin, dan mengenal dunia melalui sentuhan. Namun, setelah ayahnya wafat karena kecelakaan kerja di pabrik pengolahan daging, segalanya berubah drastis. Ibu tirinya, Marlina, tak pernah benar-benar menyukai keberadaan Nadia. Bagi Marlina, gadis bisu dan buta seperti Nadia hanyalah beban. Hari-hari Nadia dipenuhi perlakuan kasar, hinaan, dan kerja berat yang tak pernah ada habisnya. Namun Nadia tak pernah mengeluh. Ia hanya diam, menahan luka di dada yang tak bisa ia ungkapkan dengan suara. Hingga suatu hari, Marlina pulang dengan wajah sumringah. Bukan karena kabar baik, melainkan karena ia baru saja menandatangani sebuah kesepakatan. Dengan penuh kelicikan, Marlina menjual Nadia kepada seorang pria yang dikenal warga sebagai bos daging, pemilik rumah pemotongan hewan dan jaringan restoran besar di kota. "Besok kamu akan menikah," ucap Marlina dingin sambil melemparkan baju lusuh ke tempat tidur Nadia. "Kamu pikir aku akan terus merawatmu? Sekarang kamu milik orang kaya. Bersyukurlah." Nadia menggenggam ujung bajunya. Matanya yang tak bisa melihat hanya menatap kosong ke arah suara itu berasal. Dadanya sesak, bukan karena takut akan malam pertama, tapi karena kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri menjualnya tanpa rasa iba sedikitpun. Keesokan harinya, pernikahan itu berlangsung dalam diam. Tak ada tamu, tak ada gaun indah, hanya Nadia dengan rambut dikepang seadanya, duduk di pelaminan dengan tangan gemetar. Di sampingnya, duduk seorang pria tinggi besar yang seluruh warga mengenalnya sebagai Damar, bos daging. Namanya dikenal karena kekayaan dan kekuasaan yang menakutkan. Konon katanya, ia pernah memerintahkan orang untuk menghilang, hanya karena persoalan harga sapi. Setelah ijab kabul yang singkat dan sunyi, Marlina menyerahkan Nadia begitu saja. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada tatapan iba. Hanya satu koper kecil berisi pakaian dan surat nikah yang dilipat tergesa-gesa. Mobil hitam mewah membawa Nadia pergi. Di dalamnya, Damar hanya duduk diam. Tak ada suara, hanya deru mesin yang menyusuri jalan menurun menuju kota. Nadia duduk kaku, memeluk tas kecilnya sambil berdoa dalam hati, berharap keajaiban datang walau ia tahu dunia tak pernah ramah pada orang seperti dirinya. Rumah Damar terletak di atas bukit, megah dan mencekam. Pilar-pilar batu tinggi menyambut Nadia, dan pelayan-pelayan berseragam membuka pintu tanpa menatap wajahnya. Ia dibimbing masuk ke kamar besar berbau kayu mahal dan ruangan yang terlalu sunyi bagi seorang gadis yang sudah tak bisa mendengar suara hatinya sendiri. Malam pun tiba. Nadia duduk di ranjang empuk. Tangannya menggenggam erat kain selimut. Ia menunggu, dengan napas tercekat, apa yang akan terjadi malam itu. Tapi pintu tidak terbuka. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara napas orang asing di sisinya. Yang terdengar hanya hembusan angin dari jendela besar yang terbuka sebagian. Nadia masih duduk di situ, membeku dalam ketakutan. Namun waktu terus berjalan. Hingga akhirnya, ia tertidur dalam posisi duduk, dalam pelukan rasa takut yang belum selesai, dan teka-teki besar yang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui celah jendela kamar besar yang tidak terkunci. Nadia terbangun dalam pelukan selimut lembut yang belum sempat ia lepaskan sejak semalam. Tangan mungilnya mengusap pelan permukaan ranjang, memastikan bahwa malam itu memang tak ada siapa-siapa yang mendekatinya. Ia menatap kosong ke langit-langit, masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kebisuannya, dalam kegelapan yang sudah menjadi temannya sejak lahir, ia merasa ada sesuatu yang janggal.
Apakah ini hanya ketenangan sebelum badai? Ataukah ia telah dibuang di tempat yang berbeda dari cerita-cerita menyeramkan yang dibisikkan warga tentang bos daging? Ketukan lembut terdengar di pintu. Seseorang masuk, lalu dengan bahasa isyarat dan bisikan lembut memperkenalkan diri sebagai Farida, pelayan senior di rumah itu. Farida tahu bahwa Nadia tak bisa melihat dan berbicara, dan dengan penuh ketelatenan, ia membimbingnya menuju ruang makan. Di ruangan luas itu, Damar sudah duduk dengan jas semi-resmi berwarna gelap, menyantap sarapan dalam diam. Deretan piring porselen berisi makanan hangat berjejer rapi. Damar menoleh sesaat, tapi wajahnya datar. Tak ada sapaan, tak ada senyuman. Hanya tatapan singkat yang sulit diartikan. Farida membantu Nadia duduk dan membisikkan bahwa Tuan Damar akan pergi hari ini, seperti biasa. Kalau kamu butuh apapun, minta saja ke saya, bisik Farida sebelum berlalu. Hari-hari berlalu tanpa banyak suara. Damar pergi pagi dan pulang larut malam. Setiap hari Nadia hanya mendapati secari kertas di meja makan bertuliskan kalimat yang sama. Kalau butuh sesuatu, minta ke Farida. Namun Nadia bukan gadis biasa. Meski ia buta dan bisu, tapi pikirannya tajam. Ia mulai mengenali langkah-langkah pelayan, aroma ruangan, bahkan tekstur tiap dinding di istana megah itu. Ia tahu ada lorong yang selalu tertutup. Ia tahu ada pintu yang selalu dikunci rapat. Tapi yang paling ia perhatikan adalah sikap Damar. Bukan sikap kasar atau ancaman seperti yang ia bayangkan saat pertama kali dibawa ke sana. Justru sebaliknya. Damar seakan menjaga jarak. Tidak pernah menyentuhnya. Tidak pernah bicara dengan nada tinggi. Bahkan, tak pernah berusaha memaksakan apapun. Namun diamnya itulah yang justru menimbulkan tanya. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa pria setangguh dan seberkuasa itu memilih membeli gadis bisu dan buta untuk dijadikan istri? Apa maksud dari semua ini? Suatu malam, Nadia memberanikan diri menyusuri lorong panjang menuju ruang kerja Damar. Tangannya meraba dinding. Kakinya melangkah perlahan menyusuri lantai marmer yang dingin. Ia hanya ingin tahu. Ia hanya ingin jawaban. Pintu ruang kerja itu terkunci. Tapi tak lama kemudian, sebuah suara berat terdengar dari ujung lorong. Kau mencari sesuatu? Itu suara Damar. Nadia berhenti. Tak bisa menjawab. Tubuhnya menegang. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak tahu harus mundur atau tetap berdiri. Langkah kaki Damar semakin mendekat. Lalu berhenti tepat di hadapannya. Nadia bisa merasakan kehadiran pria itu dari hembusan napasnya yang berat. Aku tahu kamu penasaran, ucap Damar pelan. Tapi kamu tak perlu takut padaku. Nadia hanya menunduk. Tangannya gemetar. Ia ingin percaya, tapi sulit. Tak semua orang seburuk cerita yang kamu dengar. Lanjutnya. Tiba-tiba, tangan Damar menyentuh pundaknya. Bukan dengan kasar, tapi lembut. Nadia kaget. Ia ingin menjauh, tapi pria itu hanya menuntunnya pelan ke arah kursi di dekat dinding. Lalu duduk di sampingnya. Diam. Beberapa menit terlewat dalam keheningan. Lalu, Damar membuka suara lagi. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku membelimu? Nadia mengangguk pelan. Itu memang pertanyaan yang tak pernah berhenti menghantui benaknya. Damar menarik napas panjang. Karena aku ingin melindungimu, bukan menyakitimu. Perkataan itu mengguncang hati Nadia. Tapi ia masih belum bisa percaya begitu saja. Damar bangkit berdiri dan berkata singkat. Besok, aku akan tunjukkan sesuatu. Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Nadia dalam keheningan yang justru semakin mencekam. Ada teka-teki besar yang belum terjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan yang merayap pelan di hatinya yang sunyi. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus tirai tipis kamar Nadia. Hari itu terasa berbeda. Ada janji yang terucap semalam dari Damar. Janji yang belum sempat dijelaskan sepenuhnya. Namun cukup membuat Nadia gelisah semalaman. Farida membimbingnya turun menuju ruang makan. Damar sudah duduk seperti biasa, menyeduh kopi dan membaca koran. Tapi ada yang berbeda. Hari itu, tatapan Damar lebih lembut. Tidak setegas biasanya.
Bahkan, kali ini ia menyuruh pelayan lain meninggalkan ruangan. "Nadia," katanya pelan, "aku ingin kau ikut denganku hari ini." Nadia mengangguk pelan. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah duduk di dalam mobil hitam panjang yang melaju keluar dari rumah besar itu. Nadia tak tahu kemana mereka pergi. Tapi ia merasakan hembusan angin yang mulai berubah. Udara kota terasa lebih padat. Bunyi kendaraan dan aroma khas pasar mulai tercium. Mobil berhenti di sebuah bangunan besar di pinggiran kota. Farida yang ikut serta membuka pintu dan membimbing Nadia turun. "Ini gudang utama," bisik Farida. "Tempat semua daging dari seluruh daerah dikumpulkan." Damar menuntun langkah Nadia masuk melewati penjaga-penjaga berseragam yang langsung menunduk hormat. Begitu masuk, suara mesin, langkah tergesa, dan aroma daging memenuhi udara. Tapi Damar tak membawanya ke tengah-tengah keramaian. Mereka justru masuk ke lorong kecil di sisi bangunan, menuju sebuah ruangan yang selalu tertutup. Saat pintu dibuka, udara dingin menyambut. Ruangan itu sangat berbeda. Tak ada mesin. Tak ada lemari pendingin. Hanya meja panjang, rak berisi berkas-berkas, dan satu papan besar penuh foto dan peta wilayah distribusi. Nadia dibimbing duduk. Damar mengambil satu bundel dokumen dan menaruhnya di hadapan Nadia. Meskipun ia tahu Nadia tak bisa melihat. "Aku ingin kamu tahu." Suara Damar terdengar berat. "Semua orang pikir aku hanya seorang bos daging rakus yang mencari keuntungan. Tapi tidak semua tahu. Aku melawan sistem kotor yang menindas petani dan pemotong daging kecil." Ia lalu menyebutkan nama-nama yang ditulis dalam dokumen itu. Pengusaha besar yang selama ini menguasai pasar, mempermainkan harga, dan membuat rakyat kecil tak berdaya. "Ini perang, Nadia. Tapi bukan perang dengan senjata. Perang ini menggunakan kekuasaan, angka, dan manipulasi. Aku membelimu. Bukan karena aku menginginkan seorang istri, tapi karena aku ingin menyelamatkanmu dari sistem yang kejam, dari ibumu, dari dunia yang tak pernah berpihak pada yang lemah." Nadia terdiam. Ia ingin bicara, tapi suaranya tidak ada. Ia ingin menangis, tapi air matanya hanya menggantung di ujung rasa. Damar melangkah ke jendela besar, memandangi para pekerja yang lalu lalang. Ia menatap jauh, seolah melihat masa lalunya sendiri. "Aku juga pernah jadi korban, Nadia. Aku dibuang, dihina, dianggap tak berguna. Tapi aku memilih berdiri. Dan sekarang aku memilih melindungi." Untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa tempat yang ia pijak mungkin bukanlah penjara, tapi tempat perlindungan. Tapi tetap saja, hati kecilnya belum bisa mempercayai semuanya. Apakah semua ini nyata? Atau hanya topeng baru dari pria yang terlalu sulit ditebak? Saat mereka pulang, malam sudah mulai turun. Nadia kembali ke kamarnya. Duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Ia memegang dada kirinya. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di sana. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya rasa penasaran, tapi juga kehangatan yang samar. Beberapa hari setelah kunjungan ke gudang itu, Nadia tak bisa tidur nyenyak. Di setiap keheningan malam, ia terus mengingat suara Damar. Suara yang berat namun jujur. Pengakuan yang seakan keluar dari luka lama yang belum sembuh. Tapi satu hal masih mengganggunya. Mengapa seorang pria seperti Damar, dengan kekuasaan dan kekayaan sebesar itu, membiarkan dunia terus mencapnya sebagai monster? Suatu sore, Nadia berdiri di balkon lantai 2. Tangannya menggenggam tiang besi dingin, mencoba merasakan angin yang berhembus dari arah kota. Farida mendekat pelan, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Nadia terdiam lama. "Tuan Damar dulu bukan seperti ini, Nak," kata Farida lirih. "Ia pernah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Seorang adik perempuan. Mati kelaparan di rumah kontrakan kecil karena harga daging yang terus melonjak. Sementara orang-orang seperti dia dulu tidak punya kekuatan apa-apa." Hati Nadia bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik ketegasan Damar, ternyata ada cerita duka yang dalam. Ia tahu rasa kehilangan. Ia tahu rasanya terbuang. Malam itu, Nadia menunggu. Ia duduk di ruang tamu, menanti Damar pulang.
Jam dinding berdetak pelan, tapi suara jarum jam terdengar seolah memekakan telinga. Para pelayan sudah mundur. Rumah sunyi. Dan akhirnya, pintu utama terbuka. Damar masuk dengan langkah berat. Bajunya sedikit berantakan. Ada goresan di pelipisnya. Tapi yang lebih membuat Nadia terkejut adalah tangannya dibalut perban. Nadia berdiri spontan. Ia mendekat pelan, lalu menyentuh tangan yang terluka itu. Damar terdiam. "Maaf, aku tak ingin membuatmu khawatir," ucap Damar lirih. "Aku hanya sedikit adu mulut dengan orang-orang yang tidak suka dengan caraku mengatur pasar." Nadia meraba wajah pria itu. Sentuhan tangannya lembut, seperti ingin mengenali seseorang melalui garis-garis luka yang tersembunyi. Damar tidak menolak. Ia hanya membiarkan. "Mereka ingin aku tunduk, menyerah. Biarkan harga terus dimainkan oleh pengusaha besar. Tapi aku tak bisa." Nadia menggenggam erat tangannya. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena dia akhirnya paham. Lelaki ini bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga menyimpan luka, dendam, dan cinta dalam satu jiwa yang sunyi. Damar menatap Nadia lama. "Aku tidak memaksamu untuk tinggal di sini, Nadia. Kau bebas. Tapi jika kau memilih pergi, aku hanya minta satu, jaga dirimu baik-baik." Nadia tertegun. Ini pertama kalinya seseorang memberinya pilihan. Sejak lahir, hidupnya dipenuhi paksaan. Dibuang, dihina, dijual. Tapi sekarang, justru pria yang dibenci banyak orang memberinya kuasa atas dirinya sendiri. Ia berbalik pelan, melangkah menuju pintu kamar. Damar menunduk. Ia pikir Nadia akan pergi. Tapi kemudian terdengar langkah pelan kembali mendekat. Tangan mungil itu kembali menyentuh jari-jarinya yang kasar. Lalu menggenggam erat. Damar mendongak. Terkejut. Nadia berdiri di depannya, menunduk, lalu mengangguk pelan. Damar menggenggam balik tangan itu. Erat. Seolah dalam genggaman itu tersimpan janji tanpa suara. Janji bahwa malam itu bukan akhir dari ketakutan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam-malam berikutnya berubah menjadi tenang, tapi hanya di permukaan. Damar terlihat semakin sibuk. Setiap kali pulang, bajunya selalu menyisakan aroma jalanan, kadang darah daging segar, kadang asap, kadang bau keringat ketegangan. Namun tak pernah satupun kata keluar yang menjelaskan semua itu. Nadia, dengan rasa penasaran yang semakin dalam, mulai diam-diam mengamati. Ia tak lagi sekadar menunggu. Ia mulai berjalan sendiri di dalam rumah, menyusuri lorong-lorong yang dulu ia hindari, mencoba mengenali dunia dengan cara yang hanya ia miliki, dengan hati dan telapak tangannya. Suatu malam, setelah makan malam yang sepi, Damar menerima telepon dan segera menuju ruang kerjanya. Wajahnya berubah serius. Langkahnya berat. Kali ini berbeda. Nadia diam-diam mengikuti hingga batas lorong. Ia menempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara. Tapi firasatnya mengatakan, malam itu bukan malam biasa. Setelah suara langkah Damar menjauh, Nadia berjalan ke meja di ruang tengah, meraba setiap permukaan dengan hati-hati. Tangannya menemukan tumpukan kertas yang belum dibereskan. Di antara lembar-lembar itu, ada satu amplop coklat tebal dengan cap merah. Amplop itu tidak terkunci. Tangannya yang gemetar membuka lipatannya. Ada peta, nama-nama, angka-angka besar, dan satu kalimat besar yang membuat tubuhnya nyaris goyah. Operasi Gudang Merah Target, monopoli distribusi, eliminasi agen korup. Hatinya mencelos. Eliminasi? Apa maksudnya? Apakah Damar membunuh? Farida, yang tiba-tiba muncul dari arah dapur, melihat ekspresi wajah Nadia yang tegang. Ia mendekat, lalu memegang bahunya pelan. "Jangan takut, Nak. Semua ini akan terlihat menakutkan, sampai kamu tahu alasan di baliknya." Nadia tak menjawab. Ia hanya memegang amplop itu erat, lalu pergi menuju kamarnya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan bayangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Nadia mengajukan permintaan kepada Farida,
Ia ingin keluar rumah. Farida terkejut, tapi akhirnya menyetujui. Dengan mobil dan sopir khusus, Nadia dibawa ke tempat yang tidak pernah ia duga akan melihatnya secara langsung. Gudang Merah. Tempat itu berdiri megah di pinggir kota, dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Tapi bukan seperti tempat gelap yang Nadia bayangkan. Di sana, ia mencium aroma rumput, mendengar suara anak-anak kecil bermain, dan langkah kaki para buruh yang bercanda lepas di sela kerja. Farida membisikkan bahwa tempat ini bukan hanya gudang, tapi juga rumah bagi para pekerja kecil yang diberi upah layak oleh Damar. Di tempat ini, daging-daging dari petani desa dikumpulkan dan disalurkan ke pasar tanpa harus melewati tengkulak. Nadia terdiam lama di depan pintu salah satu ruangan. Di dalam, seorang lelaki tua berwajah lelah sedang duduk sambil menggenggam selembar uang lusuh. Air mata mengalir di pipinya. "Itu Pak Harun," bisik Farida. Petani kecil yang dulu pernah ditindas tengkulak besar. Sekarang hidupnya berubah setelah dibantu Tuan Damar. Nadia memejamkan mata. Hatinya berkecamuk. Semua potongan itu mulai menyatu. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Mengapa Damar membiarkan dirinya dicap sebagai orang jahat? Padahal ia memperjuangkan keadilan? Sore menjelang malam, mobil kembali menjemput. Tapi saat mereka tiba di rumah, suasananya berbeda. Pintu pagar tidak terbuka otomatis. Pelayan tampak gelisah. Lampu rumah hanya menyala sebagian. Farida turun lebih dulu. Wajahnya pucat. "Tuan Damar belum pulang," ucapnya pelan. Dan ada laporan seseorang mencoba menyerangnya saat pertemuan rahasia siang tadi. Jantung Nadia seolah berhenti berdetak. Kakinya lemas. Ia hanya bisa berdiri kaku, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, sebuah mobil tua berhenti di gerbang. Dua pria turun sambil menggotong seseorang. Tubuh Damar, dengan lengan berlumuran darah. Nadia tak mampu menahan tubuhnya. Ia berlari tanpa peduli siapa yang melihat. Ia berlutut di samping Damar yang mulai tak sadarkan diri, lalu memegang tangan pria itu erat. Tangannya dingin. "Jangan biarkan siapapun menyakitimu," bisik Damar dengan napas yang lemah. Air mata mengalir di pipi Nadia. Tak ada suara, hanya isakan dari hati yang retak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar takut kehilangan seseorang. Bukan karena dipaksa, bukan karena dijual, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa disayangi. Suara napas Damar yang tak beraturan memenuhi lorong panjang rumah itu malam itu. Pelayan-pelayan bergegas dengan wajah panik. Farida memanggil dokter keluarga dengan tangan gemetar. Sementara Nadia berdiri di pojok ruangan, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Luka di dada kiri Damar ternyata cukup dalam. Ada goresan panjang yang menghantam otot, nyaris mengenai jantung. Darah masih merembes dari sela perbannya. Dokter bekerja cepat, namun wajahnya tegang. Tak ada satupun yang berani menyampaikan kemungkinan terburuk. Tapi Nadia bisa merasakannya, pria itu mungkin sedang berdiri di ambang antara hidup dan mati. Di dalam kepalanya, suara-suara masa lalu bermunculan. Ucapan ibu tirinya yang kejam. Isak tangis malam pertama. Suara napas Damar yang berat. Semua menyatu dalam satu pusaran yang membuat tubuhnya bergidik. Namun bukan ketakutan yang menyelimuti tubuh Nadia kali ini, melainkan amarah. Perasaan kehilangan yang belum terjadi tapi sudah terasa begitu menusuk. Dan ada satu keputusan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tak akan tinggal diam. Beberapa jam setelah dokter keluar dan mengatakan Damar telah melewati masa kritis, Nadia masuk ke kamar pria itu. Di sana, tubuh Damar terbaring lemah dengan infus di tangan dan perban membalut dada. Tapi wajahnya tetap menunjukkan ketegasan yang tak bisa padam, bahkan dalam keadaan tertidur. Farida berdiri di belakangnya. "Nak, kau tak harus melihat ini." Namun Nadia menggeleng. Ia maju, duduk di sisi ranjang, lalu menggenggam tangan Damar dengan kedua tangannya. Ia membungkuk, menyentuhkan dahinya ke punggung tangan itu. Suhu tubuhnya sudah kembali hangat, tapi napasnya masih pendek, tidak stabil. "Dulu aku pikir, hidupku berakhir saat aku dijual padamu," gumam Nadia dalam hatinya. "Tapi sekarang,
Aku takut jika kau benar-benar pergi. Keesokan paginya, Nadia mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Ia meminta untuk bertemu dengan pengacara pribadi Damar. Farida kaget. Untuk apa, Nak? Nadia menuliskan sesuatu di kertas. Singkat, tapi jelas. Saya ingin tahu tentang semua bisnis milik Tuan Damar, dan siapa saja yang selama ini menjadi musuhnya. Farida terdiam. Ia tahu sesuatu telah berubah dalam diri gadis bisu dan buta itu. Beberapa hari kemudian, Damar masih belum bisa bangun sepenuhnya. Dokter menyarankan agar ia tidak stres dan tetap di tempat tidur. Namun perusahaan tidak bisa menunggu. Salah satu anak buah kepercayaannya mengkhianati sistem. Mereka berencana mengubah jalur distribusi beras dan daging, menjualnya ke pengusaha asing dengan harga tinggi. Jika itu terjadi, maka ratusan petani dan buruh kecil akan kembali sengsara. Nadia tahu, ia harus turun tangan. Dengan bimbingan Farida dan beberapa staf kepercayaan Damar, Nadia hadir dalam pertemuan penting menggantikan suaminya. Ia duduk di ruang rapat besar, mengenakan pakaian hitam sederhana, tanpa riasan, tanpa suara. Tapi sorot matanya, tajam, tegas, meskipun kosong secara penglihatan, tapi isi pikirannya terang. Orang-orang yang hadir tampak kebingungan. Beberapa meremehkan. Tapi begitu Farida menunjukkan surat kuasa dari Damar, semua terdiam. Nadia lalu memberikan secari kertas kepada sekretaris rapat. Isinya adalah satu kalimat. Tidak akan ada satupun petani yang dikhianati di rumah ini. Jika kau ingin jual tanah orang kecil ke asing, keluarlah sekarang juga. Para pengkhianat itu terpaku. Tak ada yang menyangka bahwa gadis bisu dan buta itu berani mengambil sikap setajam itu. Setelah pertemuan itu, kabar mulai menyebar di antara para pekerja. Istri Tuan Damar adalah wanita yang meski tak bisa melihat dan bersuara, tapi mampu menjadi suara bagi yang tertindas. Malamnya, Damar akhirnya sadar dari tidurnya. Saat matanya perlahan terbuka, yang pertama ia lihat adalah wajah Nadia yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku tidak bermimpi, kan? Ucap Damar lemah. Nadia menggeleng pelan. Lalu mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum penuh bahagia, tapi senyum seseorang yang baru saja selamat dari peperangan batin. Damar mengerjapkan mata. Apa yang terjadi selama aku tidur? Nadia hanya menuliskan satu kata di buku kecil yang ia simpan. Aku menggantikanmu. Damar menatapnya lama. Tak berkata-kata. Tapi air matanya menetes satu. Hanya satu. Cukup untuk membuat Nadia yakin bahwa ia kini bukan hanya seorang istri, tapi juga pejuang di medan yang sama. Dan untuk pertama kalinya, Damar mengangkat tangannya, lalu menyentuh pipi Nadia dengan lembut. Terima kasih, sudah jadi cahaya di hidupku yang penuh darah. 2 hari setelah Nadia menggantikan Damar di pertemuan penting, keadaan rumah belum kembali seperti semula. Meskipun Damar mulai bisa duduk dan bergerak pelan, luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Tapi luka yang lebih dalam justru baru akan terbuka. Sore itu, Nadia duduk di teras belakang, menghirup aroma bunga melati yang baru ditanam pelayan taman. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang disiapkan Farida. Tapi ketenangan itu sirna ketika salah satu pengawal datang dengan tergesa-gesa. Maaf, Nyonya. Kami menemukan seseorang menyusup ke gudang selatan. Ia membawa dokumen-dokumen penting milik Tuan Damar. Nadia terdiam. Dadanya langsung sesak. Farida melangkah cepat, menyusul sang pengawal. Nadia ikut berjalan meski tertatih. Tangannya memegang tembok agar tidak terjatuh. Di ruang tengah, seseorang sudah diborgol dan dibaringkan di lantai. Kepalanya tertunduk. Wajahnya penuh debu dan keringat. Begitu wajahnya diangkat, Nadia terdiam. Ia mengenali suara napas pria itu. Itu paman tirinya. Kakak dari Marlina. Orang yang dulu ikut menelantarkannya setelah ayahnya meninggal. Lama tak bertemu, Nak. Ucap pria itu dengan senyum licik. Siapa sangka gadis bisu dan buta sepertimu sekarang duduk di singgasana. Menarik. Farida hampir menampar wajah pria itu. Tapi Nadia hanya menggeleng.
Ia meminta secari kertas dan menulis. Kau di sini untuk siapa? Pria itu tertawa. Kau pikir semua ini hanya tentang bisnis daging? Tidak, nak. Ini tentang balas dendam. Damar yang baru saja bangun dari kamar, datang dengan langkah berat. Meski tubuhnya belum pulih, wajahnya tegas. Ia berdiri di depan pria itu, menatap lurus ke arah matanya. Rupanya kamu masih berkeliaran, Bram. Bram, pria itu mendongak. Kau pikir semua orang akan diam melihatmu main hakim sendiri di pasar? Kau menyabotase bisnis para tuan tanah, menyita jalur distribusi mereka, dan menyuap pejabat-pejabat agar rakyat kecilmu bisa hidup. Itu pengkhianatan, Damar. Pengkhianatan. Damar menyeringai. Justru kalianlah yang menghisap darah rakyat kecil sejak dulu. Aku hanya mengambil kembali hak mereka. Nadia menggenggam tangan Damar. Ia bisa merasakan tubuh suaminya masih lemah. Tapi di balik itu, ia bisa merasakan api besar yang selama ini membakar jiwa lelaki itu. Semua akan segera berakhir, bisik Bram. Kau kira kau bisa bertahan dengan kondisi sekarang? Orang-orang kami ada di mana-mana. Bahkan di antara pelayanmu sendiri. Ucapan itu membuat Farida menoleh tajam. Diam kau. Hardiknya. Tapi Nadia menunduk dalam. Pikirannya berputar cepat. Ia tak bisa percaya siapapun sekarang. Termasuk pelayan yang selama ini ia kira bisa dipercaya. Malam itu, Nadia meminta pengawalan ketat. Seluruh penjuru rumah dijaga. Damar dilarang keluar kamar. Tapi Nadia tidak bisa tenang. Ia tahu, serangan berikutnya mungkin tak akan datang dari luar, melainkan dari dalam. Dan benar saja. Tengah malam, saat semua lampu rumah padam karena gangguan listrik yang janggal, seseorang mencoba masuk ruang penyimpanan dokumen Damar. Namun Nadia sudah bersiap. Ia bersembunyi di belakang rak buku, mendengarkan langkah kaki pelan yang mencoba menyelinap. Begitu orang itu menyalakan senter, Nadia langsung berlari ke arah meja dan membunyikan lonceng darurat yang ia pasang sendiri sore tadi. Alarm berbunyi. Para pengawal datang. Sosok itu tertangkap. Dan mengejutkannya, dia adalah salah satu pelayan baru, wanita muda yang selama ini terlihat sangat patuh. Saat ditanya, ia tak banyak bicara. Tapi dari dalam saku bajunya, ditemukan microchip yang berisi peta rahasia gudang Damar, catatan nama para distributor yang setia, dan lokasi pengiriman hasil tani para petani kecil. Semua nyaris dijual ke kompetitor asing. Malam itu, Nadia tidak menangis. Ia berdiri di balkon lantai 2, menatap ke langit yang gelap. Damar datang pelan dari belakang, memeluk pundaknya. Kamu sudah menyelamatkan lebih banyak dari yang bisa kuucapkan, bisiknya. Tapi Nadia menggeleng. Tangannya bergerak menulis. Perang ini belum selesai. Damar menarik napas dalam. Kamu benar. Dan ini bukan cuma perang dagang. Ini perang untuk menyelamatkan martabat rakyat. Nadia memeluk Damar erat malam itu. Bukan karena cinta semata. Tapi karena dalam gelap dan sunyinya dunia yang ia jalani, kini ia punya arah. Ia punya tempat. Ia punya misi. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk melawan. Pagi itu, langit menggantung rendah dengan awan kelabu menutupi matahari. Rumah besar milik Damar tetap dijaga ketat. Namun suasana tegang tetap terasa meresap di dinding-dindingnya. Setelah kejadian penyusupan malam itu, Nadia tahu, waktu mereka sudah tidak banyak. Mereka tidak bisa terus bertahan dalam rumah, menunggu serangan datang. Kali ini, mereka harus bergerak lebih dulu. Damar masih belum pulih sepenuhnya. Meski luka fisik mulai mengering, tubuhnya belum kuat menempuh perjalanan jauh. Tapi Nadia sudah mantap. Ia meminta Farida untuk menyiapkan keberangkatannya ke wilayah utara, daerah penghasil daging sapi yang selama ini menjadi tulang punggung jaringan distribusi Damar, tapi belakangan mulai menunjukkan tanda-tanda keterputusan. Nona yakin akan turun langsung ke lapangan? Tanya salah satu pengawal dengan ragu. Nadia hanya mengangguk. Lalu ia menulis di kertas kecil. Kalau aku tak pergi, mereka akan terus mencuri dari balik bayang-bayang.
Aku harus melihat sendiri bagaimana ladang rakyat kini dihancurkan dari dalam. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Mobil konvoi berisi 3 kendaraan melintasi jalanan berbatu dan menuruni lembah yang tak lagi tercatat di peta digital. Mereka memasuki desa bernama Tegalwangi. Desa tua yang dulu makmur karena ternak dan hasil pertanian, namun kini terlihat mati perlahan. Begitu turun dari mobil, aroma lumpur dan kandang tua menyambut. Beberapa anak kecil mengintip dari balik pintu rumah reot. Orang-orang dewasa hanya menunduk, seolah enggan menyapa siapapun yang datang dari luar. Nadia berjalan pelan, tongkatnya menuntun langkah. Farida mendampinginya, membisiki keadaan sekitar. Mereka berhenti di depan rumah kecil yang separuh temboknya sudah runtuh. Di teras, duduk seorang kakek kurus berwajah lesu. "Ini Pak Riono," bisik Farida. "Dulu dia peternak sapi terbesar di daerah ini. Sekarang semuanya habis." Nadia mendekat, lalu duduk di tikar usang di depannya. Ia menggenggam tangan kakek itu perlahan, lalu menyodorkan papan kecil dan pena. Dengan tangan gemetar, Riono menulis. Mereka bilang ini perintah damar. Harga dipotong, utang tak dibayar, ladang kami disita. Farida menahan napas. Itu tidak mungkin. Tuan Damar justru melindungi mereka. Nadia menggeleng perlahan. Ia meminta pengawal membuka koper kecil yang dibawanya. Isinya dokumen asli dari kantor Damar. Beberapa surat distribusi, kontrak pembelian, dan pengesahan harga pasar. Saat Riono membandingkannya, wajahnya langsung berubah pucat. Capnya berbeda. Nadia menatapnya dalam, lalu menulis. "Kau tahu siapa yang membawa surat palsu itu ke sini?" Riono mengangguk pelan. "Laki-laki muda, berkemeja rapi. Katanya orang kepercayaan Damar. Tapi logatnya asing. Mobilnya pelat luar kota." Detik itu juga, hati Nadia mencelos. Ia mulai paham bahwa perang yang sedang mereka jalani bukan lagi sekadar bisnis. Ini sudah masuk ranah sabotase besar-besaran yang melibatkan kekuatan luar. Para pengkhianat telah menggunakan nama Damar untuk menguras sumber rakyat, sambil membunuh kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Nadia meminta semua dokumen yang pernah diterima warga. Ia mencocokkan tanda tangan, mencium aroma tinta, bahkan meraba kertasnya, dan semuanya terasa berbeda. Lebih tipis, lebih kasar. Beberapa warga akhirnya berkumpul di balai desa setelah mendengar kedatangan istri Damar. Mereka membawa bukti-bukti yang dulu sempat disimpan, takut jika mengadu bisa berujung ancaman. Ternyata bukan hanya Tegalwangi. Desa-desa tetangga pun mengalami hal serupa. Sapi-sapi mereka dibeli murah, dijanjikan dibayar penuh lewat sistem transfer. Tapi setelah sapi diangkut, tak ada sepeser pun uang yang masuk. Bahkan, beberapa warga mengaku anaknya diancam jika mereka mencoba melapor. Dan semua ancaman itu mengatasnamakan bos daging. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia berdiri di depan kandang sapi tua yang kini kosong. Angin dingin menusuk. Tapi lebih dingin lagi rasa yang menyelimuti hatinya. Ia tahu, ini semua hanya bisa dihentikan jika akar dari pengkhianatan ini disingkap. Pagi harinya, Nadia meminta sopir berbalik arah. Bukan kembali ke rumah Damar, melainkan ke sebuah kantor yang terletak di kota tua sebelah timur, tempat salah satu petinggi distributor daging bermarkas. Seorang pria bernama Arman. Sebelumnya, Arman adalah teman kuliah Damar yang dipercaya menjaga jalur tengah distribusi. Tapi kini namanya mulai muncul di dokumen-dokumen palsu sebagai pemberi tanda tangan. Di kantor itu, Nadia masuk hanya dengan ditemani satu pengawal dan Farida. Arman menyambut dengan senyum palsu yang lebar. "Ah, istri Damar. Senang sekali akhirnya kita bertemu. Saya dengar suamimu sedang tidak sehat ya?" Nadia tak membalas. Ia hanya menyerahkan dokumen hasil investigasinya. Arman membacanya sambil tertawa pelan. "Oh, kamu pintar juga, ya?" Wajah Nadia tetap tenang, tapi matanya yang kosong menatap tajam ke arah Arman. "Lalu, apa yang kau mau?" tanya Arman. Nadia menulis pelan.
Hentikan semua permainanmu. Atau aku akan buat rakyat sendiri yang menyeretmu. Arman tertawa lebih keras. Kau pikir orang-orang kecil itu bisa melawanku? Aku punya uang. Aku punya aparat. Aku punya politikus. Nadia berdiri, mengangguk pelan, lalu menuliskan satu kalimat terakhir. Kami punya rakyat. Dan saat itu juga, pengawal pribadi Nadia memutar rekaman seluruh percakapan Arman sejak mereka masuk ruangan. Sudah direkam dengan kamera kecil di balik bros baju Farida. Semua bukti akan diserahkan ke pengacara Damar, yang sudah menunggu di luar gedung. Wajah Arman langsung berubah. Putih. Tangannya bergetar. Nadia keluar dengan langkah pelan. Tapi sorot wajahnya tegas. Ia tidak lagi hanya seorang gadis bisu dan buta. Ia kini adalah sosok yang ditakuti oleh mereka yang menjual keadilan untuk kekuasaan. Damar duduk di kursi rotan besar di teras belakang rumah. Matahari pagi memantul lembut di permukaan meja kaca di hadapannya. Tubuhnya sudah mulai pulih, tapi hatinya masih belum utuh. Luka fisik bisa dijahit, tapi luka di hati butuh waktu yang lebih panjang dan perjuangan yang lebih berat. Saat itu, Farida datang tergesa, membawa satu koper besar. Di belakangnya, Nadia berjalan dengan langkah ringan namun pasti. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri di depan Damar, membuka koper itu pelan-pelan. Di dalamnya, ada puluhan lembar bukti, dokumen palsu, surat pemalsuan tanda tangan, rekaman suara, foto-foto pertemuan rahasia Arman, dan pengakuan tertulis dari warga. Damar membaca semuanya pelan-pelan. Ia menelan ludah, lalu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kamu melakukan semua ini sendiri? Tanyanya dengan suara pelan. Nadia mengangguk. Lalu ia menulis pelan di buku catatannya. Aku tahu aku tak bisa bicara. Tapi bukan berarti aku tak bisa berjuang. Damar tak berkata-kata. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat. Lalu menunduk, mencium punggung tangannya. Maafkan aku. Selama ini aku kira aku harus melindungimu. Ternyata, kamu yang menyelamatkanku. Beberapa jam kemudian, Damar menggelar pertemuan rahasia di rumahnya. Hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, termasuk pengacara, kepala pengawal, 2 pemimpin petani, dan tentunya Nadia. Di ruang utama, tumpukan dokumen tersebar di atas meja panjang. Damar membuka rapat dengan suara pelan, namun setiap kata mengandung kekuatan. Kita sudah dikhianati dari dalam. Arman dan beberapa teman lama ingin menjatuhkan kita bukan hanya untuk uang, tapi untuk membungkam seluruh suara petani dan buruh yang selama ini kita perjuangkan. Ia lalu menyerahkan semua dokumen itu ke pengacaranya. Aku ingin semua ini dibuka ke publik. Jika mereka ingin mencapku sebagai mafia daging, biarlah. Tapi biarkan dunia tahu, siapa sebenarnya yang menindas dan siapa yang melawan. Nadia berdiri, lalu menulis di papan putih yang disediakan. Jika suara rakyat tak cukup keras, biarkan kita tulis kebenaran di dinding-dinding kota. Para pemimpin petani mengangguk. Mereka tahu, saatnya telah tiba. Perjuangan tak bisa lagi hanya di ruang rapat. Perjuangan harus dibawa ke jalanan, ke televisi, ke berita nasional. Dan malam itu, strategi diluncurkan. Damar dan Nadia tak hanya menyebarkan dokumen itu ke media, tapi juga mengirim salinan langsung ke kementerian dan pihak-pihak internasional yang dulu bekerja sama dengan mereka dalam program pangan rakyat. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya, berita tentang skandal gudang merah menyebar luas. Foto-foto Arman terpampang di layar berita. Wartawan mulai mengerubungi rumah Damar. Tapi Nadia tetap diam. Ia tak ingin jadi sorotan. Ia hanya ingin satu hal, rakyat kembali punya hak atas apa yang mereka tanam dan ternak. Namun badai belum usai. 2 hari setelah berita itu meledak, rumah Damar diteror. Batu dilempar ke jendela tengah malam. 2 mobil pengangkut daging dibakar di jalan. Para petani mulai ketakutan. Beberapa bahkan mengungsi ke rumah-rumah kerabat mereka karena khawatir akan keselamatan. Damar berdiri di halaman depan rumahnya. Langit mendung. Hujan baru saja reda.
Ia memandangi puing-puing mobil yang gosong. Aku lelah, Nadia, ucapnya. Aku tahu ini benar. Tapi kadang aku ingin berhenti. Kalau semua ini harus dibayar dengan nyawa. Nadia melangkah pelan. Ia menggenggam tangannya, lalu meletakkan tangan Damar di atas dadanya yang berdegup kencang. Lalu ia menulis, "Kalau kau berhenti sekarang, semua pengorbananmu akan sia-sia. Dan orang-orang jahat itu akan menang. Jangan beri mereka alasan untuk menertawakan luka yang telah kita rawat." Damar menatapnya lama, lalu mengangguk. Malam itu, Damar merekam video pernyataan terbuka. Dalam video itu, ia menceritakan seluruh skema pemerasan, pemalsuan dokumen, dan pengkhianatan yang terjadi. Ia mengaku bukan orang suci, tapi ia bersumpah tak pernah menjual keadilan demi kekuasaan. Di akhir video, Damar menggenggam tangan Nadia dan berkata, "Wanita ini dulunya dijual kepadaku. Tapi sekarang, dia yang menuntunku. Dan aku harap, ia juga bisa menjadi suara kalian semua." Video itu viral. Ribuan komentar masuk. Mayoritas mendukung. Beberapa menyesal telah mengutuk Damar selama ini. Warga mulai berdiri. Aksi protes terjadi di depan kantor Arman. Petani dan buruh mulai berani bicara. Dan untuk pertama kalinya, nama Damar tak hanya dikenal sebagai bos daging, tapi juga penyambung lidah rakyat kecil. Namun perang ini belum selesai. Di ujung bab ini, Nadia menerima surat tanpa nama yang diletakkan diam-diam di jendela kamarnya. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Jika kau terus ikut campur, darahmu akan jadi ganti harga pasar." Nadia menggenggam surat itu. Ia tak takut. Justru saat itu, ia tahu kebenaran sedang menyakitkan seseorang yang sangat takut kehilangan kekuasaan. Dan ia akan terus maju. Malam turun dengan cepat, disertai hujan deras yang menampar atap rumah seperti irama perang. Nadia berdiri di depan jendela kamar, memegang erat surat ancaman yang baru saja ia terima. Matanya kosong, tapi hatinya penuh bara. Tak ada lagi rasa takut. Ancaman ini bukan akhir, melainkan tanda bahwa musuh mulai gentar. Damar masuk ke kamar. Wajahnya tegang. "Kami sudah mengidentifikasi pengirim surat ini." Jejaknya mengarah ke kaki tangan Arman yang masih berkeliaran. Mereka tahu mereka kalah secara terbuka. Jadi sekarang mereka akan bergerak secara kotor. Nadia menulis dengan cepat. "Kalau mereka mengincar kita, berarti mereka tahu kita membawa kunci yang bisa menghancurkan semuanya." Damar mengangguk. "Dan itu artinya, sudah waktunya kita membuka segalanya." Keesokan harinya, Damar dan Nadia mengadakan konferensi pers di halaman rumah mereka, disiarkan secara langsung. Damar berdiri di depan mikrofon, sementara Nadia duduk di sampingnya, dengan papan tulis kecil di pangkuan. "Aku berdiri di sini hari ini bukan sebagai bos daging," kata Damar, "tapi sebagai manusia yang pernah salah, dan ingin memperbaiki semuanya." Ia lalu menceritakan secara rinci seluruh skema distribusi busuk, permainan harga, hingga keterlibatan Arman dan jaringan mafia pasar daging di balik layar. Ia menunjukkan bukti, nama-nama, aliran uang, dan video-video rahasia yang selama ini disimpan sebagai cadangan terakhir. Di akhir konferensi, Nadia berdiri. Ia tak berkata apa-apa, tapi ia mengangkat papan tulis yang telah ditulisinya sejak semalam. "Kau bisa membungkam mulutku, tapi tidak hatiku. Dan hari ini, aku berdiri di sisi keadilan, bukan karena aku bisa bicara, tapi karena aku tahu kebenaran harus disuarakan, walau hanya lewat keberanian." Tepuk tangan pecah. Media meledak. Berita itu menjadi topik utama nasional selama beberapa hari. Namun badai sesungguhnya baru datang di malam ketiga setelah konferensi. Sekitar pukul 2 dini hari, sistem listrik rumah Damar kembali mati. Kamera pengawas dibajak. Suara pintu belakang dibobol. Para penjaga dipukul dengan alat bius. Mereka datang diam-diam. Profesional. Terlatih. Namun Damar sudah menebak langkah ini. Begitu pintu utama didobrak, gas pengaman otomatis menyebar dari sudut-sudut dinding. Sirene khusus menyala, memanggil tim bantuan.
Sementara Nadia sudah lebih dulu disembunyikan di ruang rahasia di balik perpustakaan, dengan pengawal yang disiapkan khusus. Para penyusup panik. Mereka mulai menembakkan senjata secara brutal, namun suara tembakan itu justru memancing polisi yang sudah disiapkan sejak sore. Baku tembak pecah. 3 orang tertangkap, 2 lainnya tewas, dan 1 yang berhasil ditangkap hidup-hidup adalah Arman. Ia tertangkap basah memimpin aksi penyerangan, dengan senjata dan dokumen penghancuran semua aset Damar yang belum sempat dilaksanakan. Dalam konferensi pers darurat keesokan paginya, pihak kepolisian membenarkan bahwa Arman adalah otak dari konspirasi sabotase distribusi pangan nasional, pemalsuan dokumen, penggelapan miliaran rupiah dana bantuan petani, hingga percobaan pembunuhan terhadap Damar dan istrinya. Negara akhirnya turun tangan. Dan untuk pertama kalinya, hukum berpihak. Damar duduk di ruang tamu rumahnya sore itu, menatap hujan gerimis dari balik jendela besar. Di sebelahnya, Nadia bersandar di bahunya. Ia tak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Aku hidup di dunia yang tak pernah ku mengerti, bisik Damar. Dan kamu, wanita yang tak bisa melihat dan bicara, justru yang mengajarkanku arti keberanian. Nadia tersenyum pelan, lalu menulis di tangannya. Kita tak butuh suara keras untuk didengar dunia. Cukup 1 langkah kecil yang tak berhenti. Beberapa bulan kemudian, Damar mendirikan Yayasan Mata dan Suara Rakyat, organisasi untuk membela petani, buruh, dan kelompok disabilitas yang selama ini dikucilkan dari sistem sosial. Nama Nadia menjadi ikon. Bukan karena kata-katanya, tapi karena tindakan dan keberaniannya. Dan di satu malam sunyi, setelah semuanya tenang, Nadia berdiri di depan kaca. Ia membuka buku kecil miliknya. Dan di sana, di halaman terakhir, ia menulis dengan tinta emas. Dulu aku dijual. Dulu aku tak berarti. Tapi kini, aku menciptakan arti bagi ribuan yang tak bersuara. Dan itu cukup untuk membuat luka masa lalu jadi pondasi masa depan. Damar memeluknya dari belakang. Ia menunduk dan berbisik, "Terima kasih sudah jadi bagian dari hidupku." Dan Nadia hanya menulis 2 kata. "Aku di sini." Hikmah dari kisah Nadia. Dalam diam ada kekuatan. Pendahuluan. Tidak semua yang lemah itu kalah. Dalam dunia yang sering mengagungkan kekuatan fisik, kefasihan bicara, dan kecerdikan dalam bermanuver sosial, kisah seperti yang dialami oleh tokoh bernama Nadia terasa seperti keajaiban. Ia adalah gambaran dari pribadi yang tak bisa melihat dan tak bisa berbicara, namun justru menjadi cahaya dalam kegelapan panjang sistem yang busuk dan penuh pengkhianatan. Nadia mungkin terlihat lemah di mata manusia. Tapi dalam cerita ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari suara yang lantang, dari mata yang tajam, atau dari tubuh yang kuat. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk memilih jalan yang benar, bahkan ketika seluruh dunia mengatakan itu mustahil. Dari seorang gadis yang dijual oleh ibu tirinya, hingga menjadi istri dari pria yang dicap kejam, lalu bertransformasi menjadi penentu arah perjuangan rakyat, itulah alur dari perubahan besar yang sangat menyentuh. Tapi lebih dari sekadar plot cerita, ini adalah refleksi tentang apa makna sebenarnya dari menjadi manusia. Bab 1. Dibuang bukan berarti berakhir. Kita membuka kisah dengan Nadia, seorang anak yatim, buta dan bisu, yang hidup dalam penolakan. Ia dijual oleh ibu tirinya ke seorang pria yang dikenal sebagai bos daging, Damar. Dalam dunia nyata, ini terdengar seperti keputusasaan, seperti hidup yang telah ditutup dengan palu takdir. Namun disinilah keajaiban dimulai. Damar tidak menyentuh Nadia. Tidak memaksanya. Justru diamnya Damar menjadi ruang tenang yang baru pertama kali Nadia rasakan. Dan dari ruang diam itulah tumbuh kekuatan batin. Ini mengajarkan bahwa tak semua awal yang buruk berarti akhir yang buruk. Kadang, tempat kita dijatuhkan justru adalah tanah subur untuk bertumbuh. Bab 2. Diam bukan lemah, sunyi bukan mati. Banyak orang menyangka, kalau seseorang tak bisa bicara dan tak bisa melihat, maka ia tak punya masa depan. Tapi Nadia membuktikan sebaliknya. Ia mulai mencermati sekeliling, meraba struktur kekuasaan,
memahami siapa yang jujur dan siapa yang munafik. Ia tidak menunggu diselamatkan. Ia tidak duduk dalam kesedihan. Ia bergerak, meski tertatih. Ia menggenggam kebenaran, meski tanpa cahaya. Dan bukankah ini juga yang sering luput dari kita? Kita terlalu sibuk mencari pembenaran dari orang lain, mencari pembela dari luar, tanpa sadar bahwa kekuatan untuk bangkit itu sebenarnya ada di dalam diri. Bab 3. Kebenaran tak butuh suara, tapi keberanian. Saat Nadia menggantikan Damar dalam rapat penting, banyak orang meremehkan. Tapi ia hanya menulis di secari kertas. Kami tak akan mengkhianati petani. Kalimat sederhana, tapi diucapkan di waktu yang tepat, oleh orang yang tidak diharapkan. Dan efeknya mengguncang. Dari sini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan orasi. Tidak perlu mikrofon, tidak harus lantang. Cukup ada niat yang murni dan keberanian untuk menyampaikannya. Maka ia akan menggema jauh ke dalam hati manusia. Bab 4. Dari luka, lahir kekuatan. Damar terluka. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Ia merasa gagal, merasa ditikam dari belakang oleh orang-orang yang dulu ia percayai. Tapi justru di saat terlemah itulah, Nadia menunjukkan kekuatannya. Bukan dengan marah, bukan dengan membalas dendam. Tapi dengan menggantikan peran suaminya, menyelamatkan rakyat, dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar istri diam yang pasrah. Ia adalah cahaya bagi perjuangan yang nyaris padam. Luka memang menyakitkan, tapi dari luka, bisa lahir sesuatu yang lebih kuat dari baja, tekad. Bab 5. Musuh terbesar adalah ketakutan. Nadia tidak hanya menghadapi sistem yang busuk, ia juga menghadapi teror nyata. Rumah diserang, mobil dibakar, ancaman datang. Bahkan surat pembunuhan dilayangkan ke jendelanya. Namun ia tidak mundur. Ia justru menuliskan kalimat paling menggetarkan. Kalau mereka mengancamku, berarti aku mengancam kekuasaan gelap yang mereka takutkan. Ini adalah refleksi bagi kita semua. Ketika kebenaran mulai menyakitkan orang-orang yang suka menyembunyikannya, maka mereka akan mulai menyerang. Tapi jangan pernah mundur. Karena justru saat itulah tanda bahwa kita sudah semakin dekat dengan cahaya. Ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Ayat ini menguatkan kita bahwa kebenaran selalu punya waktunya. Penindas boleh tampak berjaya, tapi Allah tidak tidur. Setiap kebusukan akan diangkat ke permukaan. Dan orang-orang yang berjuang dengan sabar akan mendapatkan kemenangan di waktu yang paling tepat. Bab 6. Kemenangan bukan sekadar menang. Akhir dari kisah ini bukan hanya Arman yang ditangkap. Bukan hanya skema jahat yang dibongkar. Bukan pula karena nama Damar dibersihkan. Kemenangan sejati dalam cerita ini adalah ketika seorang gadis yang dulu dibuang, kini berdiri menjadi pelindung bagi ribuan suara yang pernah dibungkam. Ia tak berubah menjadi politisi. Ia tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin satu, keadilan. Dan keadilan itulah yang membuatnya menjadi simbol. Penutup. Suara yang tak pernah didengar, kini menggema di mana-mana. Cerita ini mengajarkan banyak hal. Tentang kekuatan batin. Tentang kebenaran yang harus diperjuangkan meski dunia gelap. Tentang cinta yang bukan hanya soal kata, tapi aksi. Nadia tidak bisa bicara, tapi seluruh dunia kini berbicara tentangnya. Nadia tidak bisa melihat, tapi hatinya melihat lebih jauh dari siapapun. Dan kita? Kita yang lengkap secara jasmani, masih sering kalah oleh ketakutan dan kemalasan sendiri. Catatan penting. Cerita ini adalah cerita fiktif. Tokoh, nama, tempat, dan alur disusun untuk menggambarkan realitas sosial dengan pendekatan emosional dan inspiratif. Meskipun terlihat nyata, kisah ini adalah hasil karya rekaan yang bertujuan untuk mengajak kita semua mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap perjuangan hidup. Terima kasih ajakan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, membuka pikiran,
atau membuatmu merenung? Silakan bantu kami untuk terus membuat karya seperti ini dengan klik tombol like untuk mendukung cerita ini. Tinggalkan komentar agar kami tahu pendapat kamu dan apa yang paling menyentuh dari kisah ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang kami sajikan dengan sepenuh hati.